Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu lagi untuk mempelajari tentang kelanjutan pembelajaran prakarya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Nah, anak-anak, tentu kamu sudah pernah mendengarkan hasil peternakan dan perikanan. Indonesia memiliki berbagai jenis bahan makanan dari hasil peternakan dan perikanan. Nah, berikut ini ada gambar. Keenam gambar tersebut menunjukkan bahwasannya itu adalah dari hasil pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pengolahan kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis, dan manfaat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi bahan, alat, dan metode serta proses pembuatan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi bahan pangan setengah jadi maupun menjadi bahan pangan siap saji. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan dan bahan setengah jadi. Yang terakhir, mampu membuat produk pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan tersebut. Artinya kita mampu mempraktekkan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan tadi. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran pengolahan. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang rancangan pembuatan penyajian dan pengemasan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang menjadi makanan. Kalau dikatakan menjadi makanan, berarti itu adalah pengolahan yang setelah dilakukan selesai berarti bisa dikonsumsi atau dapat dikonsumsi. Nah, sedangkan yang kedua, kita akan membuat rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, apa itu pengolahan pangan setengah jadi? Artinya itu adalah bahan dasar yang diolah tetapi masih setengah jadi. Tujuan utamanya itu adalah untuk pengawetan, tetapi belum siap untuk dikonsumsi. Nah, di gambar di samping ini, kamu bisa lihat ada beberapa contoh olahan dari bahan peternakan dan perikanan. Nah, tentu ketika melihat ini, setiap hari atau bahkan sehari-hari kamu sudah pernah mengkonsumsi yang namanya pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Nah, anak-anak, di sini ada yang pertama itu adalah pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Ingat anak-anak, tadi Ibu katakan bahwasannya jika dikatakan menjadi makanan siap saji, berarti pengolahan itu dilakukan sampai dengan tahapan makanan itu sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, berikut ini ada contoh-contoh daripada hasil makanan peternakan dan perikanan yang siap saji tadi. Ada dendeng sapi, ada bakso, ada sate, ada gulai ikan, ada ikan goreng, dan lain sebagainya. Nah, itu semua dikategorikan adalah hasil peternakan dan perikanan yang sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pengolahan hasil peternakan dan perikanan yang menjadi makanan setengah jadi. Nah, berikut ini anak-anak kamu bisa lihat contohnya. Kalau dikatakan setengah jadi, berarti itu dia belum siap untuk dikonsumsi. Nah, contohnya itu ada kepala ikan yang diawetkan, kemudian kulit ikan yang diawetkan, ada kulit sapi yang diawetkan,
dan ceker ayam yang diawetkan, serta tulang ikan yang diawetkan. Nah, anak-anak, ini semua merupakan jenis-jenis daripada makanan setengah jadi, yang artinya dilakukan pengolahan tetapi tidak sampai tahap kepada konsumsi, atau masih harus akan diolah lagi baru bisa untuk dikonsumsi. Nah, berikutnya anak-anak, kita masuk ke bahan kemasan makanan. Tentu ketika melakukan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan ini, tentu ketika yang namanya menyajikan, baik itu menyajikan makanan yang langsung bisa dikonsumsi atau makanan yang harus diolah kembali, itu tentu kita membutuhkan yang namanya bahan kemasan makanan. Nah, bahan kemasan makanan itu juga ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah kemasan tradisional. Jika dikatakan kemasan tradisional, tentu sangat berhubungan sekali dengan alam. Nah, berikut ini ada contoh kemasan tradisional, yaitu daun pisang. Kemudian yang selanjutnya, teknik dan langkah-langkah pengolahan. Nah, tentu kan tadi kita sudah melihat jenis-jenis pangan hasil peternakan dan perikanan. Nah, tentu untuk melakukan yang namanya pengolahan supaya dia bisa siap dikonsumsi ataupun supaya dia bisa menjadi bahan pangan setengah jadi, kita membutuhkan yang namanya teknik atau langkah-langkah dalam pengolahan. Nah, teknik dalam pengolahan bahan pangan itu ada 4. Yang pertama itu merebus, yang kedua itu mengukus, yang ketiga itu menggoreng, dan yang keempat itu membakar. Nah, ini telah kita bahas di kelas 8 waktu pembelajaran semester 2. Nah, kalau misalkan merebus, itu berarti dia menggunakan yang namanya titik didih. Kalau mengukus, itu menggunakan uap air mendidih. Kalau menggoreng, itu biasa menggunakan minyak goreng. Kalau misalkan membakar, itu biasanya menggunakan arang atau kayu bakar yang di atasnya itu ada grill, tempat untuk membakar. Oke, anak-anak. Nah, itulah dia teknik-teknik daripada pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Nah, berikut ini kamu harus ingat karena nanti ini berhubungan dengan tugasmu. Kalau misalkan dia merebus, bisa dia merebus dengan menggunakan setengah air menutupi bahan pangan. Ada juga lagi kategori merebus dengan menutup bahan pangan. Kalau mengukus itu tentu hanya menggunakan uap air mendidih. Kalau misalkan menggoreng itu juga ada kategorinya. Menggoreng dengan minyak banyak, menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, membakar itu juga termasuk nanti menggrill. Nah, kamu bisa pilih teknik apa yang akan kamu lakukan nanti untuk tugas berikut. Oke, anak-anak. Nah, di sini ada teknik pengemasan dan penyajian. Nah, tentu dalam pengolahan bahan pangan, setelah kita lakukan pengolahan, baik itu dia dalam bentuk yang sudah siap konsumsi ataupun dalam bentuk yang masih setengah jadi, tentu kita harus memiliki teknik pengemasan dan penyajian. Apakah tujuannya? Tentu supaya orang tertarik dan supaya bisa tahan lama. Nah, di dalam teknik pengemasan dan penyajian, ini ada yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah bentuk dan tekstur. Nah, bentuk dan tekstur itu tentu harus kita perhatikan karena tidak semua pengemasan cocok untuk satu jenis produk pengolahan. Nah, yang kedua, ini tentu kita harus memperhatikan yang namanya kombinasi warna. Seperti contoh pada gambar berikut, penyajian ikan nila. Nah, kamu lihat anak-anak, kan banyak sekali kombinasi warna yang dia menggunakan bahan-bahan bantu atau bahan pelengkap untuk pengolahan. Contohnya ada tomat yang berwarna merah, ada timun yang berwarna hijau, ada sambal yang berwarna kemerah-merahan, kemudian selada, kemudian ada stroberi. Nah,
Di sini semua ini menunjukkan yang namanya kombinasi warna. Nah, yang ketiga, teknik pengemasan dan penyajian itu juga harus memperhatikan yang namanya rasa dan suhu. Nah, contoh, kalau misalkan ikan panggang itu enaknya dimakan ketika dia baru matang. Pasti dia akan lebih enak atau lebih nikmat dirasakan. Nah, suhunya itu harus dia yang panas. Nah, berbeda lagi dengan ketika kita konsumsi es krim contohnya, maka rasa dan suhunya itu harus memang dingin dan rasanya itu harus memang menyegarkan atau menyejukkan. Nah, yang berikut, yang keempat, teknik pengemasan dan penyajian itu adalah alat saji makanan. Nah, tentu dalam pengemasan dan penyajian kita juga harus memperhatikan yang satu ini, alat saji makanan, supaya sesuai dan menarik. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Nah, gambar di samping itu disajikan tentu dengan piring, tetapi yang dialasi dengan daun. Kemudian, kalau misalkan dia sambal, diberikan lagi wadah yang kecil di sampingnya. Nah, itu dia berarti memperhatikan teknik pengemasan dan penyajian yang berhubungan dengan alat saji makanan. Dan yang terakhir, tentu ini sangat penting untuk kesehatan kita. Pasti kita harus memperhatikan yang namanya kebersihan. Apakah ketika melakukan pengolahan kita mencuci, supaya apa tujuannya? Supaya rasanya itu tidak menjadi bertambah atau tidak menjadi berkurang. Dan kita pastikan bahwasannya makanan yang kita lakukan pengolahan itu adalah makanan yang sehat. Nah, anak-anak, pembuatan perancangan pengolahan. Tentu kita tujuannya mempelajari ini itu adalah membuat yang namanya pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Nah, di sini ada tahapan perencanaan dan pengolahan bahan pangan. Tentu yang namanya perencanaan itu harus dilakukan sebelum kita melakukan yang namanya pengolahan. Nah, perencanaan kamu boleh melakukannya dengan cara mencari informasi mengenai kebutuhan pengolahan pangan yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang kedua, menentukan ide pembuatan olahan pangan. Nah, artinya apa? Kamu harus mencari dulu apakah bahan pangan yang dapat kamu temukan di daerahmu. Kemudian yang kedua, setelah kamu menemukan bahannya, kamu bisa menentukan ide apa yang akan kamu buat dari bahan dasar olahan pangan yang kamu temui di lingkunganmu tersebut. Nah, kemudian setelah perencanaan ini, maka kamu akan melakukan yang namanya pelaksanaan atau pembuatan. Pelaksanaan atau pembuatan ini berarti persiapan yang meliputi pengadaan bahan baku, bahan bantu, dan alat untuk mengolah. Nah, tentu kamu harus menyediakan alat-alat yang diperlukan ketika akan melakukan pelaksanaan atau pembuatan. Nah, setelah itu kamu akan membutuhkan yang namanya pengemasan. Nah, apa tujuan pengemasan ini? Pengemasan tentunya itu adalah menyajikan produk olahan yang sesuai dengan kebutuhan, yang bentuk dan teksturnya sama dengan produk yang akan dikemas. Kemudian yang juga harus memperhatikan standar kesehatan dan memperhatikan estetika. Yang artinya apa? Ketika dilakukan pengemasan untuk penyajian, itu menambah yang namanya nilai estetik atau menambah daya tarik supaya orang yang akan mengkonsumsi olahan pangan yang kita buat itu menjadi tertarik. Nah, yang terakhir setelah melakukan pengemasan, tentu ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini bisa dalam hal di pelaksanaan atau di pengemasan atau di perencanaan atau bahkan memberi penilaian terhadap rasa dan evaluasi proses pengolahan yang sudah dilakukan. Contohnya makanan yang terlalu asin, maka apa solusi yang akan dilakukan? Nah, itu dia. Atau ada bumbu yang kurang ketika misalkan rasa makanannya terasa pahit dan lain sebagainya. Itu dia yang dimaksud dengan evaluasi. Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya
tadi kan kita sudah membuat yang namanya perancangan pengolahan. Tadi kita juga sudah mempelajari tentang teknik pengolahan. Tadi juga kita sudah mengetahui tentang bagaimana pengemasan setelah dilakukan yang namanya pengolahan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh pengolahan yang sesungguhnya. Contohnya salah satunya itu adalah soto ayam Betawi. Nah, ini salah satu contoh pengolahan bahan pangan hasil peternakan tentunya. Di sini ada resepnya, anak-anak. Nah, ini ada alat dan bahan. Kemudian di sini ada juga cara membuatnya. Kamu bisa nanti memperhatikan cara-cara pembuatannya. Nah, kemudian anak-anakku, yang kedua, ini ada dia contohnya. Yang kedua, yaitu membuat ikan nila bakar. Nah, di sini ada juga bahan, mulai dari bahan utama, kemudian bumbu olesan dan bahan pelengkap. Nah, anak-anak, di sini juga ada caranya yang kedua. Nah, Ibu sudah memberikan contoh 2, yaitu pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan bahan pangan hasil perikanan. Nah, tentu yang kita lakukan dan yang harus kita praktekkan itu adalah pengolahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang siap saji atau yang bisa dikonsumsi. Karena jika kita membuat yang setengah jadi, itu harus membutuhkan alat khusus. Nah, berikutnya kita masuk ke bahan bantu dan bahan kemasan. Nah, pada dasarnya dalam pengolahan makanan, baik itu dari bahan setengah jadi maupun dari hasil sampingan bahan baku, bahan bantu yang digunakan itu adalah sama. Bahan bantu tersebut digunakan dengan syarat tidak mengurangi rasa dan kualitas dari makanan. Sama halnya dengan bahan kemasan pada pengolahan hasil samping. Nah, terdapat 2 jenis kemasan dalam pengemasan siap konsumsi ini. Di antaranya itu adalah kemasan tradisional dan kemasan modern. Nah, di sini anak-anak, nanti ketika kamu melakukan yang namanya pengolahan selesai, kamu bisa menambah bahan bantu dan juga bisa membuat yang namanya bahan kemasan, atau bahan kemasan ini bisa kamu gantikan dengan yang namanya piring saji. Karena nanti ibu akan suruh kamu membuat video atau akan minta kamu membuat video pengolahan bahan pangan. Nah, kamu pilih dia salah satu. Apakah kamu memilih peternakan atau perikanan? Nah, ini adalah jenis alat dan kegunaannya. Tentu kamu sudah pernah melihat ini. Tentu ketika melakukan pengolahan butuh yang namanya jenis alat atau alat-alat untuk melakukan yang namanya pemrosesan pengolahan. Nah, berikutnya, ini dia kesimpulan. Kesimpulannya itu tentu pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, baik itu yang menjadi makanan siap saji dan makanan setengah jadi, harus terlebih dahulu melakukan yang namanya perancangan pengolahan, kemudian mengetahui jenis bahan dasar, bahan bantu, dan kemasan makanan. Kemudian kita harus menyediakan alat dan bahan, kemudian kita harus memilih yang namanya langkah-langkah pengolahan, dan yang terakhir kita harus bisa melakukan yang namanya teknik pengemasan dan penyajian. Semua ini diperlukan untuk melakukan yang namanya pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang maksimal. Nah, tentu tidak bisa semuanya sempurna. Maka tadi kan kita sudah mempelajari yang namanya evaluasi, tetapi cobalah juga melakukan yang terbaik. Nah, anak-anak, Ibu telah selesai membahas tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan tadi. Nah, anak-anak, kita memiliki tugas. Nah, tugas ini akan menjadi penilaianmu untuk ujian pengganti ujian. Tuliskan tahapan perencanaan dan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Oke, anak-anak. Nah, maksudnya di sini adalah kamu harus membuat konsep. Nah, pilih salah satu. Apakah kamu akan membuat pengolahan pangan dari peternakan atau dari perikanan? Tetapi ibu mau baik itu dari perikanan maupun
dia dari peternakan, buatlah pengolahan yang dia menjadi makanan siap saji atau makanan yang bisa dikonsumsi supaya mempermudah. Nah, kemudian tugasmu ini kumpullah melalui Google Classroom. Nah, Ibu beri nanti penugasan ini. Nah, setelah itu minggu depan kita lanjut untuk mempraktekkan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Ingat anak-anak, usahakan konsep yang kamu buat sekarang itu adalah yang akan kamu lakukan di video pembelajaranmu atau di video praktekmu nanti di tugas minggu depan. Oke anak-anak, nah demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih.